Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, boys and girls. How are you today? Fine? Good? Very well? I hope so. Okay students, welcome back to my video and welcome to the 11th grade with me, Teacher V. In these occasions, I'm going to share about our first materials in this semester. What materials? Yes, but before starting our materials on our lessons in this class, let me say many thanks for you because of your patience and your existence and then all of your working you have done. Okay, do you have prepared your learning equipment such as your book, your dictionary, and your pen? That's good. Okay, let's see to the next slide. Yes, we go to chapter 1. What's the material in the chapter 1? Yes, it is about opinion and thought. Okay, opinion and thought. Do you know what the meaning of opinion? Apa kamu tahu apa itu artinya opinion? Ya, secara bahasa Indonesia, opinion adalah pendapat. Jadi, dalam chapter ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan bahasa Inggris ketika akan mengungkapkan sebuah pendapat. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, we go to learning objective. What the meaning? Tujuan pembelajaran. Apa saja? Yang pertama adalah understand the social functions, text structure, and language features of the expression related to opinion and thought. And then the second, analyze the social functions, text structure, and language feature of the expressions related to opinion and thought. Yang ketiga, or the third, you can practice dialogue involving the expressions related to opinion and thought. And the last is write the sentences. Jadi, after learning these materials about opinion, I hope you can understand, memahami, analyze, menganalisisnya, and then the third, practice dialogue, mempraktekkan dialognya, cara mengungkapkan opininya dalam dialog itu bagaimana. Kemudian, and the last is write, atau menuliskannya. Yes. COVID-19 virus. I believe that all of you have known about this virus. So, I will make this picture or this phenomenon into opinion. Bagaimana caranya? Jadi ada sebuah kejadian berupa COVID-19 virus atau virus COVID-19, kemudian akan saya kembangkan menjadi sebuah opini. Jadi bagaimana cara membuat opini dalam bentuk bahasa Inggrisnya? Nah, what do you think of? Oke, yang pertama kita bisa bilang dengan kata what do you think of? This is the simple way to make or asking about opinion. What do you think of? Apa yang kamu pikirkan? So, we go to what do you think of COVID-19 virus? This is about asking. And then, what the answer? I think. Ya, dimulai dengan I think. I think that COVID-19 virus is very dangerous because we have to stay at home and study from home for a long time. Yes, ini contoh dalam membuat giving opinion dari pertanyaan atau asking opinion sebelumnya. Oke.
Yes, I agree with your opinion. Or, I don't think so. Nah, setelah memberikan sebuah asking atau pertanyaan, asking opininya, kemudian sudah dijawab dengan I think, kita kenal dengan giving opinion, maka orang lain boleh setuju atau tidak menyetujui opini yang sudah diberikan. Nah, bagaimana caranya menyetujui-nya? Adalah yang pertama boleh bilang kata I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. Yang kedua adalah bilang I don't think so. Jika kamu tidak setuju, maka boleh bilang dengan cara I don't think so. Do you understand with my explanations? Contoh-contoh sederhana mulai dari asking opinion, giving opinion, and then respond opinion sudah saya berikan. Contoh-contoh sederhana yang saya sebutkan tadi semoga bisa dipahami. Okay, next. Yes. So, we go to the definitions of opinion. Nah, jika kalian sudah sedikit memahami tentang penjelasan saya, mari kita comparekan. Let we compare your understanding with the definitions. Nah, mari kita gabungkan apakah benar pemahaman yang sudah kalian dapatkan dengan definisi yang sudah ada. Nah, apa itu opinion? Opinion is a view or a judgment not necessarily based on fact or knowledge. It is related or similar to thought, which is an idea produced by thinking or occurring suddenly in the mind. Each individual has his own opinion and thought about everything. Nah, berarti opini itu apa? Opini adalah sebuah cara pandang atau sebuah pertimbangan atau mungkin atau pertimbangan seseorang yang didasarkan pada kenyataan atau pengetahuan yang mereka miliki. Nah, it is related or similar to thought. Nah, ada hubungannya mungkin kesamaan dengan pikiran-pikiran atau pemikiran orang lain yang dimiliki, kadang juga tidak ya. Which is an idea produced di mana ide-ide itu keluar dengan apa? Dengan by thinking or occurring suddenly, cara pemikiran yang tiba-tiba muncul di pikiran mereka, in the mind. Nah, each individual, kadang-kadang masing-masing orang ini memiliki opini mereka masing-masing. Kadang-kadang sama dan kadang-kadang juga tidak. Next. Yes. We go to the part of opinion. Nah, dalam membuat sebuah opini atau membuat sebuah pendapat, maka akan berjalan ketika ada bagiannya masing-masing. Nah, bagian yang pertama adalah asking opinion, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, giving opinion. Dan ketiga adalah responding opinion. Nah, asking opinion ini divided into two, dibagi lagi menjadi dua macam. Ada yang formal, ada yang informal. Begitu juga giving opinion, ada yang formal dan ada yang informal. Responding opinion di sini atau jawaban dari orang itu kadang-kadang dia agreeing atau setuju, kadang-kadang dia juga disagreeing atau tidak setuju. Next, we go to the example expressions of each part. Nah, bagaimana cara atau contoh yang lebih panjang lagi atau lebih lanjut lagi selain yang sudah saya jelaskan, apa saja yang bisa kita katakan? Nah, yang pertama adalah asking opinion atau menanyakan sebuah pendapatnya. Bagaimana caranya? You can say, what do you think of? Nah, seperti tadi ya.
What is your opinion? Do you think that how do you feel about wow, this is feel tertutup ya, ada kata feel di sana. How do you feel about any comment? Kemudian, ketika sudah ada asking opinion, maka membutuhkan sebuah giving opinionnya. Nah, memberikan sebuah opini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita bisa bilang, I think, in my opinion, in my point of view, in my point of view, in my opinion, I feel as far as I concerned. Nah, titik-titik yang sudah tersedia itu adalah disesuaikan dengan opini yang kita akan mau ucapkan. Next, we go to responding opinion. Nah, mengungkapkan responnya. Ada kadang-kadang kita setuju dengan opini atau giving opinionnya, kadang-kadang juga bisa tidak setuju. Bagaimana kalau setuju? Maka boleh bilang, I agree with you, I feel the same, you are right. Nah, when you disagree, I disagree with your opinion maybe. I don't think so. I am not sure about that. Nah, ini adalah contoh-contoh ekspresi yang sering digunakan. Akan tetapi sebenarnya kamu bisa mengolah kata-kata yang lebih bagus lagi atau mungkin punya cara mengungkapkan opini dengan cara kalian masing-masing. Next. Nah, read and analyze the dialogue. Nah, kali ini mari kita membaca dan menganalisis which one is asking opinion, giving opinion, and responding opinion. Mana saja kira-kira yang termasuk asking, giving, and responding. Okay. The dialogue is between Karin and Tari. Do you think that learning English is very difficult? Kira-kira masuk di apa? I don't agree with you. I think it is not difficult, but it just needs too much time to understand clearly. Ada dua kalimat, kira-kira dia masuk di mana? You are right. Much time needed to translate the sentences. Nah, kira-kira masuk di mana? Sometimes I need 2 days to finish my homework. Next, I feel the same. I also need more time to finish it. I even need my brother's help to check my working. Nah, kira-kira masuk di apa? It doesn't matter. We always enjoy our English class. Oke, silakan isi atau analyze first which one is asking opinion, giving opinion, and then the responding opinion. Okay, get it? And next, let's practice. Nah, setelah kalian mencoba untuk read and analyze, sekarang kita masuk ke prakteknya. Nah, prakteknya di sini adalah arrange the following dialogue into the correct step. Nah, sudah ada beberapa kalimat atau di sini adalah sebuah dialog antara antara dua orang yaitu A and B. Kemudian please arrange into the best dialogue and correctly. Nah, bagaimana caranya ketika dialog ini akan menjadi dialog yang bagus dan benar tentunya. Nah, silakan diurutkan. Okay, that's all of my video. And for my explanations about opinion, see you to the next materials. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.